Alkisah, di suatu tempat, hiduplah seorang pemuda desa, sebut saja namanya Dion, yang kesehariannya membantu kedua orang tuanya bekerja di sawah. Meskipun tinggal di sebuah desa, namun pemuda tersebut memiliki wajah yang lumayan tampan, ditopang dengan bentuk tubuh yang atletis, ditambah dengan tinggi badan lebih kurang 190 cm, menambah aura maskulin pemuda tersebut. Selain itu, Dion pun orang yang sangat ramah dan ringan tangan, suka membantu warga yang membutuhkan bantuan, sehingga membuat banyak gadis di desa tersebut jatuh hati kepadanya. Walaupun banyak gadis yang jatuh hati kepadanya, tidak ada satupun di antara gadis tersebut yang menjadi pujaan hatinya, karena Dion Senari sudah menjadikan Andin sebagai pilihan hatinya, karena Dion pun sangat mencintai serta menyayangi Andin dan ingin menjadikan Andin sebagai pendamping hidupnya kelak. Begitupun Andin, yang sangat mencintai dan menyayangi Dion, mereka pun berjanji akan sehidup semati bersama sampai maut memisahkan mereka berdua. Namun meskipun mereka saling mencintai dan menyayangi, keluarganya Andin sangat menentang hubungan mereka. Bagi kedua orang tua Andin, terutama sang ayah, Pak Remon dan Bu Indah, keluarganya Dion tidak sedangkan dengan mereka. Karena kedua orang tua Dion, Pak Rojak dan Bu Tina, hanyalah seorang petani biasa yang tak sebanding dengan mereka yang seorang saudagar di desa tersebut. Tetapi Dion tak menyerah begitu saja walaupun hubungannya dengan Andin ditentang dan tidak direstui kedua orang tua Andin karena perbedaan kasta antara si kaya dan si miskin. Dion dan Andin tetap menjalin hubungan mereka. Bahkan hubungan mereka pun semakin erat. Mereka saling melengkapi satu sama lain, tidak pernah ada pertengkaran di antara mereka berdua. Sampai suatu hari ayahnya Andin, Pak Remon, berencana untuk menjodohkan Andin dengan anak dari sahabatnya Pak yang bernama Ari, anak dari Pak Yahya, sahabatnya Pak Remon, ayahnya Andin. Pak Remon pun mengundang Pak Yahya dan juga anaknya Ari untuk datang ke rumahnya guna memperkenalkan mereka berdua, Andin dan Ari. Ari ini adalah seorang pemuda yang sedang menjalankan pendidikan sekolahnya di kota untuk meraih gelar dan sekarang sedang menjalani tahap akhir untuk menjadi seorang sarjana guna untuk melanjutkan usaha orang tuanya Pak Yahya. Karena Ari merupakan anak semata-mayang dari Pak Yahya dan istrinya Burina. Berbeda dengan suaminya Pak Yahya, Burina tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Ari, karena menurut Burina, kebahagiaan anaknya bukanlah mereka yang menentukan melainkan pilihan dari sang anak itu sendiri, karena yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga itu adalah sang anak itu sendiri, bukan mereka, sang orang tua. Tibalah saat pertemuan antara keluarga Pak Remon dan Pak Yahya, dengan perasaan yang teramat sangat senangnya Pak Remon pun menyambut kedatangan Pak Yahya. Tidak lupa Pak Remon menyiapkan jamuan yang istimewa demi menyambut sahabatnya, Pak Yahya beserta keluarganya. Terdapat banyak sekali makanan yang telah disiapkan Pak Remon di atas meja untuk disuguhkan Pak Yahya dan juga keluarganya, mulai dari buah-buahan seperti anggur, jeruk, apel, semangga, pisang, dan melon, serta beberapa makanan lainnya semua tertata rapi di atas meja. Tidak lupa, Pak Remon memanggil serta istrinya Bu Indah dan juga Andin untuk menyambut kedatangan keluarganya Pak Yahya. Mereka mengobrol-ngobrol santai antara Pak Remon dan juga Pak Yahya, begitupun juga dengan Bu Indah dan juga Bu Rina. Hanya Andini dan Ari yang tidak mengobrol sama sekali, hanya menjadi pendengar dari obrolan ayah dan ibu mereka. Sesekali, Ari mencuri pandang ke arah Andin, namun tidak berani untuk mengajak Andin untuk mengobrol dengannya. Awalnya, Ari sangat mengagumi Andin karena melihat parasnya Andin yang cantik serta memiliki lesung pipit yang terlihat semakin cantik ketika Andin tersenyum ditambah dengan rambut yang terurai panjang menambah aura kecantikannya. Ari sendiri juga memiliki wajah yang tampan. Hanya saja, ketampanan Dion masih jauh di atas Ari. Ya, karena Dion adalah tokoh utamanya di sini. Jadi Dion harus lebih tampan dong dibandingkan Ari. Hehehe. Sementara Andin sendiri tidak sedikit melihat arah Ari, Andin lebih banyak menunduk daripada menatap wajah Ari. Karena Andin ingin menjaga perasaan Dion. Andin tidak ingin mengisi hatinya dengan sosok orang lain. Hanya ada Dion yang ada di hatinya Andin. Setelah berbincang-bincang di ruang keluarga antara Pak Remon dan Pak Yahya, serta Bu Indah dan Bu Rina, Pak Remon pun mengajak Pak Yahya dan juga keluarganya Pak Yahya,
Istri dan anaknya pergi ke ruang dapur guna untuk menikmati berbagai jamuan makanan yang telah dipersiapkan Pak Remon untuk mereka, keluarganya Pak Yahya. Di tengah-tengah saat mereka semua sedang menikmati jamuan makanan yang sudah dihidangkan di atas meja, Pak Remon mengutarakan niatannya kepada Pak Yahya. "Oh ya, Pak Yahya, bagaimana dengan tawaran saya yang tempo hari saya tawarkan kepada Bapak? Apakah Bapak sudah membuat keputusannya?" Tanya Pak Remon kepada Pak Yahya. "Kalau untuk soal perjodohan antara putri Bapak Andin dan putra saya Ari, saya merasa tidak keberatan sama sekali Pak Remon. Namun apakah putri Bapak Nak Andin mau menerima usulannya Bapak? Apalagi antara putri Bapak Andini dan putra saya Ari belum cukup mengenal satu sama lain." Jawab Pak Yahya kepada Pak Remon. Mendengar apa yang diucapkan ayahnya tersebut sontak membuat Andin terkejut dan secara tidak langsung Andin pun terbatuk saat sedang memakan buah apel akibat tersedak akibat kaget. Melihat Andin yang terbatuk, Ari pun secara spontan menawarkan segelas air kepada Andin untuk menghilangkan tersedaknya Andin. Lantas Andin tidak mengambil segelas air yang ditawarkan oleh Ari kepadanya, melainkan Andin mengambil gelas yang berisi air di hadapannya. Melihat Andin yang tidak merespon pemberian segelas air yang diberikan Ari kepadanya, membuat Ari sedikit kecewa karena niat baiknya tidak diterima dengan baik oleh Andin. Melihat anaknya Andin yang kurang atau tidak merespon apa yang dilakukan Ari kepadanya, membuat Pak Remon menjadi sedikit marah dan segera melotot ke arah Andin. Namun di saat bersamaan Andin pun tidak melihat ke arah ayahnya Pak Remon, karena sedari tadi Andin terus menundukkan kepalanya, melihat ke arah bawah, tidak sekalipun menatap ke arah Pak Yahya, istrinya Pak Yahya Burina, dan juga Ari anaknya Pak Yahya. Burina yang merasakan ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya Andin, dan sebagai sesama wanita berusaha untuk berbicara dengan Andin. "Nak Andin, jika memang Nak Andin kurang berkenan dengan kehadiran kami di sini, Ibu minta maaf, karena Ibu juga bisa merasakan apa yang Andin rasakan saat ini," ucap Burina yang berbicara sangat lembut kepada Andin. Mendengar ucapan dari Bu sontak saja membuat Andin terkejut dan mulai berani untuk menatap ke arahnya Burina. "Maafkan sikap saya Bu, yang mungkin sudah keterlaluan kepada Ibu. Dan juga suaminya Ibu Pak Yahya serta anaknya Kak Ari. Tapi kalau saya boleh mengatakan sesuatu kepada kalian semua, jujur saya tidak suka dengan semua ini, karena saya sudah mempunyai pilihan saya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf kepada Pak Yahya dan Ibu Rina serta Kak Ari, dan juga Bapak dan Ibu, Bapak Remon dan Bu Indah," ucap Andin kepada mereka semua, dan Andin pun segera pergi meninggalkan ruang makanan tersebut sambil menangis terseduh-seduh menuju kamarnya. Melihat anaknya yang pergi meninggalkan ruang makanan tersebut sambil menangis, membuat Pak Remon menjadi sangat marah. Karena bagi Pak Remon, putrinya Andin sudah mempermalukannya di depan sahabatnya Pak Yahya beserta istrinya Burina dan juga anaknya Ari. Bu Indah pun segera meminta maaf kepada Pak Yahya, Burina, dan segera menyusul anaknya Rina. Walaupun merasa sedikit kecewa atas apa yang telah dilakukan Andin kepadanya, namun Ari bisa sedikit menerima kenyataannya. Karena Ari sadar, cinta itu tak bisa dipaksakan. Kalaupun berhasil untuk dipaksakan, nantinya akan berakhir dengan kesedihan dan bukan kebahagiaan. "Saya minta maaf ya sebesar-besarnya Pak Yahya atas apa yang sudah dilakukan putri saya tadi kepada kalian," ucap Pak Remon kepada Pak Yahya. "Tidak apa-apa Pak Remon, meskipun semuanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, setidaknya kita semua tahu kebenaran yang sebenarnya dan kami sekeluarga mohon pamit," ucap Pak Yahya kepada Pak Remon. Mereka pun segera beranjak pergi meninggalkan rumahnya Pak Remon. Sementara di dalam kamar Andin terus saja menangis terseduh-seduh. Dia tidak menyangka bahwa sedangnya anaknya Pak Remon berencana untuk menjodohkan dia dengan anak dari sahabatnya, guna untuk memisahkannya dengan Dion. Ibunya Bu Indah pun dengan pelan mengetuk pintu kamar Andin, mencoba untuk berbicara dan menghibur anaknya Andin agar dia tidak menangis lagi. "Andin, ini Ibu Nak. Bisa buka pintu kamarnya Nak?" olok ibunya Andin kepada Andin. Mendengar suara ketukan pintu dari luar dan ibunya yang memanggil dari luar, Andin pun segera bangkit dari tempat tidurnya untuk segera membukakan pintu kamarnya. Langsung kembali lagi berbaring di atas kasurnya. Setelah Andin membuka kunci pintu kamarnya, ibunya Bu Indah perlahan masuk ke dalam kamarnya dan menghampiri Andin yang sudah kembali berbaring di atas kasurnya sambil menangis terseduh-seduh. Dengan sangat perlahan, ibunya Andin, Bu Indah mengusap rambut anaknya Andin yang terurai panjang sembari berkata, "Ibu mengerti apa yang kamu rasakan, Nak.
Dan sebenarnya ibu juga tidak mendukung rencana tentang perjodohan yang dibuat oleh ayahmu, tapi ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa, nak. Tapi nanti ibu akan mencoba untuk berbicara kepada ayahmu, ucap Bu Indah kepada Andin. Mendengar apa yang diucapkan ibunya Bu Indah kepadanya membuat Andin sedikit lega dan berhenti menangis sambil memeluk tubuh ibunya Bu Indah. Sementara di luar kamar, tepat di ruang keluarga Pak Remon masih dengan emosi penuh emosinya mengingat kejadian yang baru saja terjadi, seolah-olah dia telah ditampar oleh anaknya Andin di publik, dan oleh karena itu, Pak Remon pun berencana untuk memberikan peringatan dan pelajaran yang berharga kepada Dion, agar segera memutuskan hubungan dengan anaknya dan segera menjauhi anaknya untuk selama-lamanya. Segeralah Pak Remon menghubungi beberapa anak buahnya untuk memberikan peringatan dan pelajaran kepada Dion, agar Dion segera menjauhi anaknya untuk selama-lamanya. Tak lama kemudian, muncullah keempat anak buahnya Pak Remon. Anak buahnya Pak Remon sendiri merupakan tukang pukul yang selalu dipakai oleh Pak Remon untuk kepentingannya. Dan keempat anak buahnya Pak Remon pun juga memiliki badan yang besar dari kekar, sama seperti Dion, hanya kalah besar sedikit Dion dengan keempat anak buahnya Pak Remon. Setelah Pak Remon memberikan perintah kepada keempat anak buahnya pun segera mencari Dion. Setelah bertemu dengan Dion, keempat anak buahnya pun tanpa banyak bicara langsung mendekat ke arah Dion dan diiringi dengan pukulan yang langsung mengarah ke arah perutnya Dion. Dion yang belum siap menghadapi serangan mendadak dari anak buahnya Pak Remon pun langsung mengerang kesakitan akibat pukulan yang ia terima dari anak buahnya Pak Remon. Tidak sampai di situ saja, ketiga anak buahnya Pak Remon yang lain pun ikut serta memukuli Dion. Meskipun Dion sempat melawan, tapi karena kalah jumlah dan Dion pun tidak bisa berkelahi, akhirnya Dion pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah melihat Dion yang telah tersungkur di tanah, salah satu anak buahnya Pak Remon mendekat ke arah telinganya Dion sembari berkata, "Ini adalah peringatan pertama dan terakhir kalinya, untuk segera kau jauhi dan putuskan hubunganmu dengan Andin. Kalau tidak, kau akan menyesal nanti. Camkan itu." Dan mereka pun segera pergi meninggalkan Dion dengan kondisi setengah sadar yang sudah terkapar tak berdaya di atas tanah. Tidak lama kemudian, penglihatan Dion menjadi gelap dan akhirnya Dion pun benar-benar tidak sadarkan diri. Namun di saat Dion tidak sadarkan diri, Dion merasa dia sedang berada di sebuah tempat yang sangat asing baginya karena dia memang benar-benar tidak mengetahui di mana dia berada saat ini. Di hadapannya hanya ada hamparan pasir yang luas dan tak berujung. Tidak ada satupun tanaman yang tumbuh di daerah itu. Semakin dia melangkah, maka yang ditemuinya hanyalah hamparan pasir. Dion pun terus melangkahkan kakinya berharap ia dapat menemukan sesuatu atau bisa bertemu dengan orang atau apalah. Namun semakin lama dan semakin jauh dia melangkah, kembali lagi hanya hamparan pasir yang dia temukan. Tempat apa ini? Kenapa yang ada hanya hamparan pasir yang tak berujung? Apakah aku benar-benar sudah pindah ke alam lain? Apa ini artinya aku sudah meninggal? Tidak, tidak mungkin aku telah meninggal. Lalu tempat apakah ini? Aku harus bisa keluar dari tempat ini. Aku tidak mau terjebak di sini untuk selama-lamanya. Namun semakin lama dan semakin sering Dion berjalan, tetap saja hanya ada hamparan pasir. Tidak ada apapun juga selain hamparan pasir yang luas. Hingga pada akhirnya Dion pun merasa sangat lelah dan tidak sanggup lagi untuk berjalan. Karena setiap kali dia berusaha sekuat tenaganya melangkah, hanya ada hamparan pasir yang luas yang tak berujung dan jatuhlah ia kembali di atas pasir tersebut. Terdengar suara samar-samar yang dirasakan dan didengar oleh Dion. "Bangunlah wahai anak muda. Bangunlah wahai anak muda." Perlahan-lahan Dion pun mencoba membuka kedua matanya. Pertama, dia hanya melihat hanya gelap di sekelilingnya. Hingga seluruh matanya pun terbuka semua, barulah Dion bisa melihat bahwa dia sedang berada di suatu tempat seperti goa yang tidak begitu luas dan juga terlalu tinggi. "Selamat datang di tempatku wahai anak muda." Terdengar ada suara, tapi Dion tidak melihat ada apapun di sekitar gua tersebut, hingga membuat seluruh bulu kuduknya merinding. "Kamu tidak perlu takut anak muda." Terdengar lagi suara, tapi tidak ada apapun di sana. Sampai pada akhirnya,
muncullah sosok seorang kakek-kakek yang mungkin di perkotaan usia sudah hampir 80 tahun lebih. Melihat sosok kakek-kakek itu muncul secara tiba-tiba, membuat Dion semakin takut, dan seluruh bulu kuduknya berdiri merinding dan tanpa Dion sadari, seluruh badannya pun gemeteran karena ketakutan. Sambil terbata-bata, Dion pun mencoba untuk memberanikan diri bertanya kepada kakek tersebut. "Maaf kek, sebenarnya saya ada di mana? Dan tempat apakah ini kek?" Tanya Dion kepada kakek tersebut sambil seluruh tubuh gemeteran. "Kamu tidak perlu takut anak muda. Kamu sekarang berada di tempatku, hanya orang-orang tertentulah yang bisa menemukan dan berkomunikasi denganku." Jawab kakek itu kepada Dion. "Orang-orang tertentu? Maksud bagaimana kek? Dan tempat apakah ini kek?" "Perlu kau ketahui anak muda, tidak sembarang orang yang bisa berada di sini dan bisa bertemu denganku. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang dapat bertemu dan berada di tempatku ini." Jelas kakek tersebut kepada Dion. "Maaf kek, tolong kakek jelaskan saja kepada saya, siapa kakek dan tempat apa ini kek?" pinta Dion kepada kakek tersebut. "Baiklah nak, kakek akan menjelaskannya satu persatu kepadamu. Ini adalah sebuah tempat yang mana tidak ada satupun manusia yang dapat masuk dan keluar dengan sendiri, terkecuali memang orang yang bisa masuk ke sini adalah orang yang ditakdirkan untuk berada di sini. Dan saya sendiri adalah pemilik dari tempat ini. Hanya ada beberapa orang terpilih yang bisa masuk ke sini, dan hanya ada 1 atau 2 orang yang bisa keluar dari sini. Tidak semua orang yang bisa masuk dapat keluar dari sini, hanya atas izinkulah dan yang aku anggap layak bisa keluar dari sini." Jawab kakek tersebut kepada Dion. "Anak muda, aku telah melihat semua yang telah terjadi kepadamu. Hanya karena sedikit berlebihan harta dan kamu yang kekurangan harta, tega menindasmu bahkan untuk menghabisimu. Sungguh manusia yang benar-benar sombong, padahal dia sama sekali tidak memiliki apa-apa. Bahkan harta yang ia punya ditarik semua oleh Sang Maha Kuasa. Barulah nanti orang-orang tersebut akan menyadarinya. Bahkan ada yang di antara mereka ada yang tidak bisa menerima kenyataan, akibatnya membuat orang tersebut menjadi kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sehingga membuat dirinya menjadi orang-orang yang hidup dalam dunia hayalan mereka, atau dengan kata lain mengalami gangguan kejiwaan. Aku benar-benar prihatin kepadamu anak muda. Maka dari itulah aku memutuskan untuk membawamu ke sini untuk memberikanmu sedikit kekuatan yang aku punya, agar kau tidak lagi diinjak-injak oleh orang-orang seperti itu." Terang kakek itu kepada Dion. "Baiklah, sekarang silahkan kamu duduk dengan posisi bersila di atas batu itu. Kosongkan semua pikiranmu dan ikuti saja semua arah yang akan datang menghampirimu." Ucap kakek itu kepada Dion. Dion pun segera melakukan apa yang diperintahkan kakek itu kepadanya. Tidak ada keraguan sama sekali di hati Dion. Karena bagi Dion bisa keluar dari tempat ini untuk selama-lamanya menjadi prioritas bagi dirinya. Setelah proses yang memakan waktu yang cukup panjang, tibalah saatnya Dion untuk mengakhiri ritualnya. Dan begitu dia membukakan kedua matanya, dia bisa merasakan dirinya sangat ringan seperti kapas. "Wahai anak muda, sekarang sudah waktunya kamu untuk pergi meninggalkan tempat ini kembali lagi ke alam natanya, dan sebelum terlambat, cepatlah kau sadarkan orang tuanya orang yang kau cintai dan sayangi." Dalam sekejap, Dion pun sudah kembali lagi ke alamnya. Lebih tepatnya, Dion telah kembali lagi ke dalam tubuhnya. Apa artinya semua ini? Apa ini yang dikatakan orang hidup setelah mati? Akhirnya setelah 15 hari Dion terbaring di atas kasurnya, akibat dari kejadian pemukulan oleh anak buahnya Pak Remon, Dion pun tersadar. Saat pertama kali Dion membuka kedua matanya, dia melihat ruangan yang tidak asing lagi baginya. Dan ruangan itu sangat ia kenali. Ini adalah kamarku. Berarti selama ini tubuhnya hanya terbaring lemah di atas kasur. Dan Dion juga melihat ada sesosok perempuan yang sedang duduk di samping kasurnya dalam keadaan tertidur. Dan begitu Dion membukakan matanya, cintaku saja perempuan itu juga terbangun dari tidurnya, sembari berkata, "Dion, anakku, kau telah sadar, Nat." Ucap perempuan itu kepada Dion. "Ibu, apa yang telah terjadi kepadaku? Tolong ibu jelaskan," pinta Dion kepada ibunya.
Kamu sudah lebih kurang 15 hari, Nak. Tak sadarkan diri, tepat hari ini 15 hari barulah kamu sadar. Jawab Bu Tina, ibunya Dion. Apa Bu? 15 hari. Selama itukah Bu? Dan kenapa aku bisa tak sadarkan diri? Tanya Dion lagi kepada ibunya. Iya anakku, semenjak kejadian kamu ditemukan terbaring lemah di dekat persawahan, sampai saat ini barulah kamu sadar anakku. Kenapa kamu tak sadarkan diri? Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Hanya warga sudah menemukanmu dalam keadaan terbaring di dekat persawahan dalam kondisi lemah dan tak sadarkan diri. Maafkan aku, Ibu, telah menyusahkan ibu dan ayah selama 15 hari ini karena harus mengurusi dan merawatku. Dion berkata kepada ibunya Ibu Tina sambil berinang air mata. Kabar Dion yang telah sadar setelah lebih kurang 15 hari pasca penyerangan yang dilakukan anak buahnya Pak Remon pun menyebar ke seluruh warga desa. Tidak terkecuali dengan keluarga Andin. Andin yang mendengar bahwa sang pujaan hatinya Dion telah sadar selama kurang lebih 15 hari pun berencana untuk datang ke rumahnya Dion melihat kondisinya Dion. Pagi-pagi sekali, tepat jam 8.00, Andin pun sudah siap berangkat menuju rumahnya Dion sang pujaan hati, sekaligus ingin melihat keadaannya Dion. Dan tidak lupa pula Andin membawa sedikit makanan yang sengaja dimasaknya sendiri untuk diberikan kepada Dion. Namun di saat Andin ingin pergi meninggalkan rumahnya, menuju ke rumahnya Dion, sang ayah, Pak Remon, pun berusaha untuk mencegah kepergian putrinya ke rumah Dion. Karena bagi Pak Remon, Dion tidak pantas untuk bersanding dengan putri semata wayangnya, apalagi untuk menjadi menantunya. Mau kemana kamu? Andin. Tanya Pak Remon kepada Andin. Mau pergi ke rumahnya Kak Dion, Pak. Kamu mau ngapain pergi ke sana? Hah? Bentak Pak Remon dengan nada yang tinggi. Andin ingin melihat kondisinya Kak Dion, Pak. Sudah berapa kali Bapak bilang kepadamu, Dion itu tidak sederajat dengan kita, Nak. Bapak adalah seorang saudagar di desa ini, sementara orang tuanya Dion hanyalah petani biasa-biasa saja. Tidak mungkin Dion bisa membahagiakanmu. Teriak Pak Remon kepada Andin. Melihat sikap sang ayah, Andin pun segera masuk ke dalam rumah dan lari ke dalam kamarnya serta mengunci pintunya dari dalam kamar. Mendengar ada keributan yang terjadi di ruang depan, Bu Indah, istri dari Pak Remon pun segera menuju ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa ada, Pak? Kok pagi-pagi sudah ribut-ribut? Tanya Bu Indah kepada suaminya, Pak Remon. Itu loh Bu, anakmu susah bener diaturnya. Sudah dibilangin untuk tidak usah berhubungan dengan Dion pemuda miskin itu, tapi tetap saja bandel. Tadi saja dia mau berangkat ke rumah pemuda miskin itu mau menengoknya. Bikin malu orang tua saja, gerutu Pak Remon kepada istrinya Bu Indah. Bapak juga sih terlalu keras sama anak. Ya anak cuma satu-satunya, masih juga mau dipaksa untuk mengikuti keinginannya Bapak. Bela Bu Indah kepada suaminya Pak Remon. Ibu ini bagaimana sih? Harusnya ibu dukung Bapak lah, bukan malah mendukung Andin. Ibu sama anak sama saja. Gerutu Pak Remon lagi kepada istrinya Bu Indah. Setelah berdebat dengan suaminya Pak Remon, Ibu Indah pun segera menuju kamarnya Andin untuk melihat kondisi anaknya tersebut. Setelah sampai di depan pintu kamarnya Andin, Bu Indah segera mengetuk sembari berkata, "Nak, ini Ibu. Bolehkah Ibu masuk ke dalam, Nak?" Mendengar suara ketukan pintu dari luar dan ibunya yang memanggil dari luar, Andin pun segera bangkit dari tempat tidur untuk segera membukakan pintu kamarnya dan langsung kembali lagi berbaring di kasurnya. Setelah Andin membuka kunci pintu kamarnya, Bu Indah pun segera masuk dan duduk di atas kasurnya Andin sambil mengusap-ngusap rambutnya Andin seraya berkata, "Maafkan Bapak Muna yang telah memaksakan keinginannya kepadamu. Tapi apa yang dilakukan oleh bapakmu menurutnya adalah yang terbaik untukmu." Andin yang sedang berbaring di kasur pun langsung pindah berbaring di atas pangkuannya ibunya. Andin bahagia bersama Kak Dion. "Andin sangat mencintai Kak Dion, Bu," seru Andin kepada ibunya sambil menangis terseduh-seduh. "Ibu mengerti kalau kamu dan Nak Dion itu saling mencintai, dan ibu percaya Nak Dion bisa membahagiakanmu. Tapi kamu tahu sendiri bapakmu seperti apa. Dia selalu memandang orang lain dari tingkatan dan derajat," jawab Bu Indah kepada Andin. "Tidak semua bisa dibeli dengan uang, Bu. Memang benar, keluarga Kak Dion jauh di bawah kita. Orang tua Kak Dion hanya petani biasa saja. Tapi Andin tidak masalah, Bu, jika nanti Andin harus hidup susah bersama Kak Dion.
Andin percaya kok Kak Dion tidak akan membuat Andin hidup susah, karena Andin lihat sendiri bagaimana Kak Dion orangnya, ucap Andin kepada ibunya. Nah, itulah yang jadi permasalahan buat ayahmu, Nak. Ayahmu tidak ingin setelah kamu menikah hidupmu menjadi susah. Apalagi sampai kekurangan materi? Jawab Bu Indah kepada Andin. Ibu berjanji padamu, Nak. Ibu akan coba menjelaskan dan meyakini ayahmu. Bagi ibu, kebahagiaanmu adalah segala-galanya, Nak. Sekarang, ayo kamu bersihkan diri kamu. Jangan kamu buang lagi air matamu. Seru Bu Indah kepada Andin. Andin pun segera bangun dari tidurnya dan menuruti keinginan ibunya untuk segera membersihkan dirinya. Sementara itu, di rumah Dion masih terbaring di atas kasur akibat dipukuli oleh orang-orang suruhnya Pak Remon. Ayahnya Andin merenung memikirkan hubungannya dengan Andin yang terus-menerus ditentang oleh ayahnya Andin. Dion pun menjadi bimbang. Apa dia harus mempertahankan dan memperjuangkan cintanya kepada Andin? Atau dia merelakan Andin dimiliki oleh orang? Namun di saat Dion sedang bingung untuk menentukan pilihannya, muncullah suara yang berkata kepadanya, "Nak Dion, kamu tidak perlu ragu dan bimbang. Kamu bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu percaya dan yakin. Sebesar apapun halangan dan rintangan yang akan kamu hadapi nanti, kamu pasti bisa menghadapi dan melewatinya." Seru suara tersebut kepada Dion. Mendengar ucapan yang didengarnya namun tak ada satupun orang yang ada, membuat Dion sedikit bingung. Apa ini suara kakek yang tempo hari? Sepertinya apa yang diucapkan kakek itu benar adanya. Aku harus buktikan kepada ayahnya Andin kalau aku memang pantas untuk anaknya dan bisa membuat anaknya bahagia hidup bersamaku. Sekarang ini yang lebih penting aku harus segera pulih secepatnya supaya aku bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala dan bisa membantu kedua orang tuaku. Gumam Dion di dalam hatinya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Dion sudah bangun dari tempat tidurnya dan sudah memulai aktivitasnya, membantu kedua orang tua di sawah. Dion adalah anak yang rajin. Hanya saja nasib yang tidak berpihak kepadanya, karena kedua orang tuanya hanyalah petani biasa saja, yang setiap harinya hanya mendapatkan penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Tidak lebih, bahkan terkadang kurang. Namun meskipun begitu, Dion tidak pernah mengeluh dan menuntut kepada kedua orang tuanya, bahkan Dion pun ikut membantu kedua orang tuanya untuk mencari uang, dengan membantu tetangga-tetangga mengangkut barang mereka, demi mendapatkan sedikit upah atas jasanya. Dan tetangga-tetangga merasa sangat terbantu sekali dengan kehadiran Dion. 3 hari telah berlalu pasca kesadaran Dion dari kejadian pemukulan anak buahnya Pak Remon kepadanya yang membuatnya tak sadarkan diri selama 15 hari. Dion pun mencoba untuk belajar ilmu bela diri yang didapatnya secara otodidak, agar apabila suatu saat nanti ada yang menyerang lagi, dia bisa menghadapi bahkan bisa mengalahkannya. Namun ada satu hal yang Dion tidak sadari. Di dalam dirinya sudah ada kekuatan yang bisa ia gunakan untuk melindungi dirinya dan menolong orang lain. Setiap dia telah selesai membantu kedua orang tuanya dan para tetangganya, Dion selalu menyempurnakan diri untuk berlatih. Hingga suatu hari terjadilah suatu kejadian yang takkan pernah dia lupakan. Di saat Dion sedang fokus berlatih, terdengar suara jeritan minta tolong dari seseorang yang membuat Dion segera menghentikan latihannya dan segera mencari di arah mana suara itu berasal. Setelah dia merasa menemukan dari arah mana sumber suara tersebut berasal, Dion pun segera bergegas menuju arah tersebut. Namun, setelah sampai tempat tersebut, betapa tak kejutnya Dion melihat 3 orang laki-laki sedang mengepung seorang gadis yang sudah terjatuh di tanah. Dan sepertinya ketiga laki-laki itu ada niatan yang tidak baik kepada gadis itu. Tanpa aba-aba, Dion pun langsung melangkah maju ke arah kejadian tersebut. Sambil berteriak dengan lantang, "Bear, Hen, Ti. Apa yang telah kalian lakukan kepada gadis ini?" teriak Dion kepada ketiga orang tersebut. "Hahaha, sepertinya ada pahlawan siangan di sini," kata dari salah satu orang tersebut. "Hei bocah, lebih baik segera kau pergi dari sini, sebelum kau menyesal nanti," ucap orang yang satunya lagi. "Aku akan pergi dari sini setelah kalian juga pergi dari sini menjauhi gadis ini," ucap Dion kepada mereka bertiga. "Ternyata besar juga nyalimu bocah," ucap orang yang ketiga. "Sudah, kita tidak perlu banyak basi-basi kepada bocah ini. Lebih baik segera kita beri dia pelajaran, agar kita dapat segera menikmati tubuh gadis ini," ucap orang pertama kepada kedua temannya. "Benar juga apa yang kamu katakan. Ayo kita lakukan sekarang," jawab orang kedua kepada orang pertama, dan mereka bertiga pun langsung mengelilingi Dion dan langsung menyerang Dion. Orang pertama langsung mengeluarkan pisau belati di belakang bajunya, orang kedua langsung mengeluarkan pedang kecil di balik baju, dan orang ketiga juga langsung mengeluarkan golok di dalam sarung yang ada di pinggangnya. Dan mereka pun secara bersamaan menyerang Dion.
Mendapat serangan secara bersamaan membuat Dion panik. Namun sebelum serangan itu mengenai Dion, terdengar suara yang didengarnya namun tak ada satupun orang yang ada membuat Dion sedikit bingung. Apa ini suara kakek yang tempo hari? Sepertinya apa yang diucapkan kakek itu benar adanya. Aku harus buktikan kepada ayahnya Andin kalau aku memang pantas untuk anaknya dan bisa membuat anaknya bahagia hidup bersamaku. Sekarang ini yang lebih penting aku harus segera pulih secepatnya, supaya aku bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala dan bisa membantu kedua orang tuaku. Gumam Dion di dalam hatinya. Apa Nona bisa Andin ke rumahnya Nona? Ucap Dion kepada Ayu. Dengan senang hati Kak, dan tentu saja Ayu tidak akan keberatan sama sekali. Jawab Ayu kepada Dion. Dan mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya Ayu. Sesampai di rumahnya Ayu, betapa terkejutnya Dion melihat rumahnya Ayu dan berhenti sejenak di depan rumahnya Ayu yang sangat megah bak istana. Ada apa Kak? Tanya Ayu kepada Dion. Apa benar ini rumahnya Ayu? Jawab Dion kepada Ayu. Iya benar Kak, tapi lebih tepatnya ini adalah rumahnya orang tuanya Ayu. Ternyata, Ayu ini adalah anak seorang saudagar bernama Pak Darmawan, yang cukup kaya, bahkan jauh lebih kaya dari Pak Remon ayahnya Andin di kampungnya Dion yang hanya Dion tidak mengetahuinya. Ayu, mari Kak, silahkan masuk. Ajak Ayu kepada Dion. Maaf Ayu, apa tidak salah kamu mengajakku masuk ke dalam rumahmu? Aku hanyalah orang miskin yang tak pantas untuk masuk ke dalam rumah orang kaya sepertimu. Terang Dion pada Ayu. Tidak ada yang salah Kak. Kalau kakak mencuri di rumahku, itu baru salah Kak. Jawab Ayu kepada Dion. Dengan langkah yang sedikit gontai, Dion pun ikut masuk bersama dengan Ayu, masuk ke dalam rumah miliknya Pak Darmawan, ayahnya Ayu. Begitu mereka tiba di dalam rumah Pak Darmawan pun sedang berada di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu sedang duduk santai. Melihat ayahnya yang duduk santai di ruang tamu, Ayu pun segera menghampiri ayahnya dan segera menyapa ayahnya Pak Darmawan. Kok ayah ada di rumah ya? Biasanya jam segini ayah belum pulang. Tanya Ayu pada ayahnya Pak Darmawan. Iya, ayah hari ini sedang tidak ada urusan, jadi lebih baik ayah bersantai-santai saja di rumah. Jawab ayahnya Ayu, Pak Darmawan. Oh iya, ayah kenalkan ini temannya Ayu. Terang Ayu pada ayahnya Pak Darmawan sambil memperkenalkan Dion. Perkenalkan, nama saya Dion Paman. Ucap Dion pada Pak Darmawan sambil menghampiri Pak Darmawan dan segera mengambil tangan kanannya Pak Darmawan, sembari mencium punggung tangan kanannya Pak Darmawan. Kak Dion ini tadi telah menyelamatkan Ayu, Pak, dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Ayu. Terang Ayu pada ayahnya Pak Darmawan. Sebentar, maksudnya bagaimana Ayu? Tanya Pak Darmawan pada Ayu. Jadi begini ya, tadi pada saat Ayu mau pulang ke rumah Ayu, dihadang oleh 3 orang yang gak Ayu kenal. Mereka mencoba berbuat jahat pada Ayu. Beruntung di saat yang tepat, Kak Dion muncul dan langsung menghajar mereka. Namun sayangnya, 1 di antara 3 orang tersebut lari terberit-berit karena ketakutan melihat kedua temannya telah dikalahkan dengan mudahnya olehnya Kak Dion. Terang Ayu pada ayahnya Pak Darmawan. Terima kasih Nak Dion telah menyelamatkan anakku, ucap Pak Darmawan kepada Dion. Dan segera Pak Darmawan mengeluarkan dompetnya, serta mengambil beberapa lembar kertas yang berwarna merah yang bisa ditukar apa saja. Namun Dion pun segera menolak beberapa lembar kertas yang berwarna merah yang bisa ditukar apa saja tersebut sembari berkata, "Sama-sama Paman, sudah menjadi kewajiban kita sesama manusia harus saling tolong-menolong. Mohon maaf Paman, saya menolong Ayu ikhlas Paman, tanpa mengharapkan imbalan apapun, baik dari Ayu maupun dari Paman." Mendengar perkataannya Dion membuat Pak Darmawan menjadi terkesan, sembari berkata, "Sudah sangat jarang orang sepertimu, Nak Dion, dan Bapak sangat menghargai keputusanmu. Tapi izinkan Bapak juga membalas perbuatanmu kepada anakku, anggap saja sebagai bentuk ucapan terima kasih Bapak kepadamu." Mendengar ucapan dari Pak Darmawan pun mau tidak mau Dion pun menerima beberapa lembar kertas yang berwarna merah yang dapat digunakan untuk ditukar dengan apapun. Dan jumlahnya pun lumayan banyak dari hasil yang Dion terima pada saat membantu tetangga yang membutuhkan bantuan tenaganya Dion. Oh ya Nak Dion, saya sampai lupa menyuguhkan minuman kepadamu. Ayo, tolong kamu buatkan minuman ya, buat Nak Dion. Sekalian buatkan kopi juga ya. Perintah Pak Darmawan kepada Ayu. Siap bos, jawab Ayu pada ayahnya Pak Darmawan, dan Ayu pun segera pergi ke dapur untuk membuat minuman. Oh ya, ngomong-ngomong,
"Nak Dion tinggal di mana?" tanya Pak Darmawan pada Dion. "Saya tinggal di seberang, Paman, di dekat sungai," jawab Dion pada Pak Darmawan. "Oh, kalau tidak salah di sana ada rumah seorang petani yang bernama Pak Roja," terang Pak Darmawan kepada Dion. Dion pun terkejut mendengar ucapan Pak Darmawan yang menyebutkan nama ayahnya sembari berkata, "Apa Bapak kenal dengan Pak Rojak?" "Iya, saya kenal dengan Pak Rojak. Dia adalah petani yang sangat jujur dan baik hatinya. Dia pun tidak pernah mengeluh tentang keadaannya, meskipun dia sedang ada masalah, terutama masalah keuangan, dia tidak pernah mau bercerita atau meminta bantuan kepada orang lain. Saya dengar dia sedang mendapat musibah anak laki-laki sematawayang, mungkin seumuranlah denganmu, Nak Dion, ditemukan oleh seorang warga tidak sadarkan diri di sekitar persawahan baru setelah kurang lebih 15 hari, anaknya sadarkan diri. Karena keterbatasan uang, jadi Pak Rojak tidak membawanya ke rumah sakit dan membiarkan merawat anaknya di rumah, hingga anaknya sadarkan diri di hari ke-15. Kalau saja Pak Rojak mau berterus terang kepada saya akan senang hati untuk membantunya. Namun sayangnya, Pak Rojak tidak pernah mau meminta bantuan saya dan bercerita tentang masalah yang sedang dialaminya kepada saya, jawab Pak Darmawan kepada Dion. Mendengar apa yang dijelaskan Pak Darmawan kepadanya, Dion pun tanpa sengaja mengeluarkan bulir-bulir air matanya dan jatuh ke pipinya. Melihat Dion yang menangis, Pak Darmawan pun menjadi bingung dan berkata, "Kenapa kamu menangis, Nak?" "Terima kasih, Paman. Paman telah peduli kepada ayah saya, dan sayalah orangnya anaknya Pak Rojak yang tidak sadarkan diri selama kurang lebih 15 hari, jelas Dion pada Pak Darmawan. Pak Darmawan pun sangat terkejut mendengar ucapannya Dion dan berkata, "Jadi kamu adalah anaknya Pak Rojak?" "Iya, Kaman. Saya adalah Dion, anaknya Pak Rojak dan istrinya Pak Rojak, Bu Tina," jawab Dion pada Pak Darmawan. Sungguh kebetulan yang sangat tak terduga, dan mungkin inilah suratan takdir dari Sang Maha Kuasa, ucap Pak Darmawan pada Dion. Tak lama kemudian, muncullah Ayu dari dapur dengan membawa 2 buah cangkir dan beberapa makanan ringan. Dan setelah meminum minuman dan memakan makanan yang telah dihidangkan Ayu, Dion pun mohon izin pamit undur diri pulang ke rumahnya. Namun sebelum Dion pulang kembali, Pak Darmawan mengeluarkan dompetnya, mengambil lagi uang yang ada di dalam dompetnya, namun kali ini dengan jumlah yang lumayan banyak, kurang lebih sekitar 20 lembar uang berwarna merah, yang diberikan Pak Darmawan pada Dion, sembari berkata pada Dion, "Nak Dion, Bapak harap jangan kamu menolak pemberian Bapak ini kepadamu, dan tolong sampaikan salam Bapak untuk ayah dan ibumu." "Baiklah, saya akan terima uang ini dan akan saya sampaikan salam paman pada kedua orang tua saya nanti." Dan Dion pun segera melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumahnya. Tanpa terasa 7 hari telah berlalu semenjak Dion sadarkan diri pasca penyerangan anak buah Remon, dan Dion pun merasakan sangat rindu pada Andin, karena selama seminggu ini mereka belum pernah bertemu sama sekali. "Apa kabar ya Andin? Aku kangen kamu, Andin," celoteh Dion dalam hatinya. "Bagaimana kalau aku ke rumahnya saja untuk menemuinya? Tapi bagaimana dengan Pak Remon? Dia pasti tidak akan suka padaku." Kembali lagi Dion berceloteh sendiri di dalam hatinya. "Baiklah, aku sudah memutuskan. Besok aku akan pergi ke rumahnya Andin untuk bertemu dengannya. Masalah Pak Remon suka apa tidak dengan kedatanganku ke sana, itu urusan belakang. Yang penting aku bertemu Andin dulu." Keesokan hari pun tiba, dengan langkah yang mantap, Dion pun melangkahkan kakinya menuju rumahnya Andin. Sesampainya di rumahnya Andin, Dion langsung mengetuk pintu rumahnya Andin, sembari mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Andin. Assalamualaikum, Andin." Tak berselang terdengarlah jawaban dari dalam rumah. "Waalaikumsalam. Tunggu sebentar." Dan setelah pintu terbuka terlihatlah Andin yang membukakan pintu. Mereka berdua pun terdiam sesaat, lalu saling menyapa satu sama lain. "Apa kabar, Dek Andin?" sapa Dion. "Baik, Kak," jawab Andin. "Kakak sendiri apa kabar?" tanya Andin pada Dion. "Seperti yang adik lihat sekarang, kakak dalam keadaan baik-baik saja," jawab Dion pada Andin. "Kakak kangen padamu, Dek. Sudah lebih dari 7 hari kita nggak bertemu setelah kejadian yang membuat kakak tak sadarkan diri selama lebih kurang 15 hari, ucap Dion pada Andin. "Maafkan Andin, Kak. Andin sudah berusaha untuk menjenguk kakak di rumah, tapi ayah melarangku untuk melihat kakak," jelas Andin pada Dion. "Sudah kakak duga pasti ayahmu tidak akan memberimu izin untuk melihat kakak," ucap Dion pada Andin. Tiba-tiba di saat mereka sedang asik mengobati, muncullah Pak Remon dari dalam rumah. Kamu lagi,
Beraninya kamu muncul lagi ke rumah ini. Apa kamu masih belum jera? 15 hari tak sadarkan diri. Karena emosi tanpa disadari, Pak Remon menceritakan hal yang selama ini tidak diketahui oleh orang lain. Apa maksud ayah berkata seperti itu? Tanya Andin kepada ayahnya Pak Raron. Iya, ayahmu lah yang menyebabkan kakak tak sadarkan diri selama 15 hari akibat diserang olehnya 4 orang suruhan dari dan melarang serta meminta kakak untuk menjauhimu dan memutuskan hubungan denganmu karena bagi ayahmu kita tidak cocok. Kamu adalah anak seorang saudagar kaya, sedangkan kakak cuma anak petani biasa atau petani miskin. Terang Dion pada Andin. Apa benar itu ayah? Tanya Andin kepada ayahnya. Mendengar pertanyaan dari Andin, Pak Remon hanya bisa terdiam, dan Andin berlari ke dalam rumah sambil menangis, meninggalkan Dion dan ayahnya Pak Remon. Puas kamu, hah? Kamu sudah membuat anak saya membenci saya. Sekarang segera kamu tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kamu berani lagi menginjakan kaki di rumah ini lagi. Ancam Pak Remon pada Dion. Dan akhirnya dengan berat hati Dion pun segera pergi meninggalkan rumahnya Pak Remon, ayahnya Andin. Sembari berkata, "Baiklah Pak, hari ini Bapak boleh mengusirku, tapi lain waktu aku pasti akan datang ke sini lagi untuk meminta Andin baik-baik kepadamu." Ucap Dion pada Pak Remon. Sesampainya di rumahnya Dion, terlihat sangat sedih dan sangat murung. Kenapa hidup ini harus dibeda-bedakan dengan status? Hanya karena aku terlahir dari anak orang miskin. Apa aku tidak pantas mencintai anak orang kaya? Di saat Dion sedang mendumel sendirian tanpa disadari ibunya Dion, Ibu Tina sudah berada di belakangnya sembari berkata, "Ada apa, Nak? Kenapa kamu kelihatan sangat sedih sekali?" Tanya ibunya Bu Tina pada Dion. "Tadi saya ke rumahnya Andin, sedang asik-asiknya ngobrol dengan Andin, tiba-tiba ayahnya muncul dan langsung memarahi Dion pun dan mengusir Dion, Bu. Karena ibu dan ayah adalah petani biasa atau orang miskin yang tidak pantas dengan putrinya anak dari saudagar kaya." Jelas Dion pada ibunya Bu Tina. Memang bagi sebagian orang, apalagi bagi orang kaya, orang seperti kita selalu dianggap rendah dan tidak dipandang sama sekali di mata mereka. Itulah yang terjadi padamu, Nak. Kita juga tidak dapat memaksakan kehendak kita, Nak. Karena kita tidak punya apa-apa, Nak, untuk dipamerkan. Tapi ada satu hal yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh mereka. Kita orang-orang yang miskin mempunyai hati yang tulus yang tidak pernah mengharapkan balas budi dari seseorang yang sudah kita bantu. Terang ibunya Dion. Ibu tidak berharap banyak darimu, Nak. Ibu cuma berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, bukan hinaan dan cacian yang kamu dapatkan dari orang lain. Dan ibu tidak pernah melarang atau menghalangi dengan siapa saja kamu ingin menjalani kehidupanmu kelak, asal kamu bisa bahagia. Masalah harta ibu yakin kamu bisa membahagiakan pendamping hidupmu nanti dengan sekuat tenagamu. Dan kamu adalah anak yang selalu bertanggung jawab. Setelah berkata seperti itu, Ibu Tina, ibunya Dion pun segera meninggalkan Dion sendirian. Benar apa yang dikatakan ibu. Lebih baik sekarang aku jalankan saja apa yang bisa aku jalankan. Selebihnya aku pasrahkan saja kepada Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Gimana Dion di dalam hatinya? Seminggu pasca kejadian di rumah Pak Remon, tersiar kabar kalau Andin sekarang sedang sakit dan kondisinya sangat mengkhawatirkan dikarenakan Andin menolak untuk makan dan minum. Oleh karena itulah yang membuat kondisi kesehatan Andin menurun. Tidak hanya tidak makan dan minum, pasca kejadian keributan ayahnya Pak Remon dengan Dion, Andin pun menolak untuk keluar dari kamarnya. Dia mengurung dirinya di dalam kamar. Karena melihat kondisi anaknya yang terus-menerus menurun, akhirnya Pak Remon pun menyerah dan meminta Dion untuk datang ke rumahnya demi membujuk Andin agar dia bersedia mau keluar dari kamarnya dan mau untuk kembali makan dan minum, karena hanya Dionlah yang mampu melakukannya. Akhirnya Dion pun bersedia datang ke rumah Pak Remon demi untuk menyembuhkan Andin. Begitu Dion tiba di depan rumahnya Pak Remon pun sudah menunggunya dan segera menyambutnya. Kemudian Dion pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam kamarnya Andin untuk segera membujuk Andin agar mau keluar dari kamar dan sesegera mungkin untuk makan, karena kalau lebih lama lagi Andin tidak makan atau minum akan berdampak pada kehilangan kesadaran, bahkan nyawanya pun bisa terancam. Dion pun segera mengetuk pintu kamarnya sembari berkata, "Andin, ini Kak Dion, tolong bukakan pintunya sayang." Mendengar suara itu Andin pun tidak segera membukakan pintu kamarnya, karena Andin menganggap suara Dion adalah ilusinya saja. Setelah tidak ada jawaban dari Andin, kembali lagi Dion mengetuk pintu kamarnya Andin dan kembali lagi memanggilnya. "Andin, sayang, ini Kak Dion,
Tolong bukakan pintunya sayang, kakak ingin bertemu. Namun tetap saja, tidak ada respon dari dalam kamarnya Andin. Dion pun tidak menyerah, dia pun mengetuk lagi pintu kamarnya Andin untuk yang ketiga kalinya dan berkata, Andin, sayang, ini Kak Dion, kakak benar-benar kangen kamu sayang, tolong bukakan pintunya sayang. Setelah sempat hening beberapa menit, akhirnya terdengar suara pintu kamar yang dibuka dari dalam dan terlihat sosok Andin yang membukakan pintu. Dengan kondisi wajah yang sangat pucat dan tidak lama setelah membukakan pintu, tubuh Andin pun langsung roboh. Dengan sigapnya, Dion langsung menangkap tubuhnya Andin sambil berteriak histeris memanggil nama Andin. Mendengar suara teriakan Dion dari kamarnya Andin, sontak saja Pak Raymond dan Bu Indah segera berlarian menuju kamarnya Andin. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat Andin yang seluruh tubuhnya pucat sedang berbaring di pangkuan Dion. Langsung saja Pak Raymond mengajak Dion segera membawa Andin ke rumah sakit. Dan untungnya pada saat di rumah sakit, Andin masih bisa diselamatkan. Dan Andin harus beristirahat di rumah sakit setidaknya 1 minggu untuk mendapatkan perawatan intensif agar kondisi tubuhnya dapat kembali normal seperti sedia kala. Selama seminggu Andin dirawat di rumah sakit, Dion pun terus berada di rumah sakit, menjaga Andin hingga Andin tersadar kembali dan bisa kembali lagi ke kondisinya seperti sedia kala. Dan barulah hari ke-8 Andin pun benar-benar kembali sadar dan mulai berangsur-angsur membaik. Setelah 3 hari pasca tersadar, Andin pun diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya, karena kondisi Andin yang sudah membaik dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Setelah pulang ke rumah Pak Raymond dan Bu Indah pun langsung menyambut kedatangan Andin dan juga Dion. Dan setelah mereka berdiskusi, Pak Raymond dan Bu Indah memutuskan untuk memberikan restu kepada mereka berdua dan sesegera mungkin menikahkan Andin dan juga Dion. Dan akhirnya Dion dan Andin pun bisa menikah dan menjadi pasangan suami istri untuk selama-lamanya. Tamat.